Jadi kalau memberantas korupsi setahun tuh menurut saya cukup kalau jadi presiden gitu loh. Jadi kita atur itu step-stepnya itu. Tapi sekali lagi kendalinya harus dipegang. Anda kalau menunjukkan kepada bangsa dan kepada rakyat ketulusan Anda bahwa Anda bersih dan Anda ingin pemerintahan ini bersih, ini bangsa Indonesia yang terlalu muda. Orang Indonesia itu gampang ngikutin orang, gampang diyakinkan, gampang dipimpin. Bangsa kita itu begitu. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang mudah sebenarnya gitu. Abjadnya ya banyak lah. Nanti makanya saya kan suka bikin ya rahasia dong. Ntar kalau sudah jadi presiden baru gue tunjukin gitu loh. Iya kan? Tapi nggak bisa dibocorin satu aja Bang. Biar orang tuh nggak kepo dan bertanya-tanya gitu. Bang Fahri Hamzah ngomong doang tapi nggak pada kasih tahu. Satu aja Bang. Jadi presiden itu ya di undang-undang dia bisa bikin perpu. Dia bisa bikin perpu hari ini yang mengatur apa yang tidak bisa diatur. Dia bisa merampas kekuasaan orang, merampas harta orang itu dengan apa yang dia buat. Dengan regulasi yang dia buat. Dia bisa memiskinkan orang, dia bisa mengayakan orang. Dia bisa membuat orang tenang, dia bisa membuat orang gamang. Itu dengan regulasi yang dia buat begitu. Dalam birokrasi negara dia pemimpin birokrasi. Dia bisa atur bagaimana supaya orang itu tidak bersentuhan dengan uang. Itu semua memerlukan kecerdasan. Makanya ngurus negara itu pakai otak. Kalau udah dalam demokrasi kita pakai otak. Dan kita bisa atur. Untuk mempersingkat cerita, kita merdeka bareng dengan Korea Selatan. Dengan China, dengan Taiwan, dengan Malaysia, dengan Singapura, malah Singapura lebih cepat, tahun 75. Pertama, kenapa negara-negara ini bisa indeks persekusi korupsinya lebih baik? Dan yang lebih penting adalah kenapa income per kapita mereka jauh lebih tinggi daripada kita? Dengan Korea Selatan itu misalnya, kita bikin KPK Korea Selatan dengan KPK kita itu bareng. KPK Korea Selatannya dibubarkan 2008, sekarang dia punya ACRC, pendapatan per kapitanya hampir 20.000, ya kan? Kenapa kita masih terjerembab di 4.000 kurang ini gitu loh? Itu semua nalarnya ada, logiknya ada, dan kita bisa lakukan, itu loh. Nah tapi kalau di KPK, sebagai pimpinan KPK, sekarang harusnya itu, ya itu 2 tahun, 3 tahun bisa selesai. 2-3 tahun lah kalau KPK. Masa waktu mereka kan 5 tahun dikasih oleh undang-undang. 3 tahun bisa, itu selesai itu. Terutama kalau dia mengefektifkan supervisi, koordinasi, monitoring. Undang-undang itu memaksudkan KPK memimpin orkestra ini. Jadi dia punya senjata pemusnah massal. Orang tahu senjata pemusnah massal ini. Dia bisa ngapa-ngapain aja. Dia bisa segala macam tindakan yang kadang-kadang penegak hukum lain itu tidak bisa lakukan. Dia bisa lakukan. Bahkan ada kewenangan dia itu yang lebih besar dari kewenangan presiden. Dalam hal ini gitu loh. Nah apa yang terjadi? Ini harusnya ditunjukin ke koordinasi, supervisi, monitoring itu. Bilang sama polisi, jumlah polisi ini sekitar 500 juta. Bos, urus itu korupsi itu. Ini ada temuan BPK, kejar itu. Kabupaten ini, provinsi ini, kejar ini semua. Ini ada temuan-temuan. Sehingga wibawa BPK dalam menemukan itu menjadi tinggi. Karena dia ketemukan kerugian negara. Misconduct dalam pemerintahan. Ya pegang ini, dia keliling. Jaksa kerjain ini. Reform ini semua. Ya kan, kementerian-kementerian, lembaga, kamu jalan. Ini aturannya. Ini temuan BPK, kamu ada penyimpangan. Perbaiki ini, saya kasih waktu sebulan. Saya kasih waktu setahun. Dia keliling tuh. Ada yang nakal, ada yang melawan, dan besar. Kalau kecil bilang polisi, itu nakal tuh. Ini udah berkali-kali nih, kerjakan itu. Armada dia itu besar sekali. Bahkan kalau dibaca undang-undang ini, presiden tuh bisa jadi armadanya KPK dalam supervisi, koordinasi, dan monitoring. Jadi dia kelilingin, ini selesai. Jadi ini bagian yang menurut Bang Fahri nggak dilakukan? Ini yang nggak dilakukan. Dia berantem dan dia menganggap berantem ini prestasi. Loh saya ini wakil rakyat, saya dipilih rakyat. Rakyat saya nanya, Fahri, saya kan kasih kamu tugas untuk ngawasin. Itu KPK berantem sama polisi sama jaksa. Padahal gua kan kasih dia uang tinggi. Gaji ASN-nya paling tinggi, WP-nya itu gaji penyidiknya tinggi. Kok malah dia berantem? Dia bukan selesaikan perkara, malah dia berantem. Marah dong saya. Rakyat yang punya uang bilang, lu dikasih waktu panjang, bukannya beresin masalah, lu sendiri bikin masalah. Gua marahin. Nah orang lain tidak berpikir begitu. Orang lain bilang, wah itu bagus. Semakin sibuk semakin baik. Itu yang saya bilang, ada masalah di kepala kita ini. Di bangsa kita ini dianggap sibuk sama dengan sukses. Semakin banyak masalah dianggap semakin bagus. Lu salah dong. Kalau namanya Komisi Pemberantasan Korupsi, tiap tahun korupsi harusnya hilang. Nah ini namanya korupsi, pemberantasan korupsi, dianggap semakin tahun semakin banyak korupsi semakin baik. Cara berpikir ini yang harus diperbaiki. Itu menurut saya yang salah dari KPK ini.